Banyak yang bilang film Santet Lintas Pulau ini adalah salah satu film horor terbaik. Tapi kok aku kurang setuju ya guys. Cuma kalau misalnya dibilang ini adalah film horor terbaik belakangan ini, baru tuh aku setuju. Viewers, welcome to Movie Freak. Kali ini bersama aku Karissa, your popcorn bestie yang siap untuk nemenin kamu untuk ngobrolin seputar film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisa. Dan hari ini kita akan membahas film horor lagi. Tapi kali ini judulnya adalah Santet Segoro Pitu. Nah, dari judulnya udah kayak horor Jawa lagi kan ya. Tapi sebenarnya ada yang berbeda guys dari film ini. Oke, aku mungkin sedikit ceritain dulu tipis tentang premis ceritanya ya. Jadi ini berlatar di tahun 80-an, dimana kotanya itu kota Semarang. Nah, di tahun 80-an itu, di Semarang itu lagi marak-maraknya penggunaan santet dan juga penglaris guys, khususnya di daerah pasar-pasarnya. Biasalah kalau misalkan buka usaha pengen cepet laris ya pakainya penglaris gitu. Dan ada iri-irian biasanya pakai juga santet. Nah, memang di masa itu lagi marak-maraknya guys. Nah, di sini di film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang awalnya tuh harmonis banget, tapi semuanya berubah semenjak bapaknya nih yang namanya Sucipto nih munculin ya nih mukanya. Sucipto yang dimainkan oleh Christian Sugiono. Dia suatu hari menemukan kayak bungkusan misterius gitu di pasar. Jadi emang si Sucipto ini tuh punya toko gitu lah di pasar. Akhirnya dia cek lah bungkus itu dan ternyata itu ada sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam. Sampai akhirnya ya udah dia buang gitu aja dan dia pulang ke rumah. Semuanya normal awalnya, tapi tiba-tiba pas dia lagi makan guys, dia tiba-tiba terkena serangan santet yang cukup brutal sih menurut aku. Di trailernya juga ada, dan sejak hari itu ternyata santetnya gak kena ke dia doang, tapi juga kena ke istri dan juga anaknya. Sampai akhirnya anak kan ceritanya 3 nih. 2 anak yang lainnya tuh akhirnya cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa kok keluarganya sakit mendadak dan satu persatu kena. Ternyata mereka itu kena santet yang namanya santet Segoro Pitu. Nah, santet Segoro Pitu ini buat kalian yang belum tahu, ini adalah santet yang sebenarnya tingkat kekuatannya itu cukup tinggi, bahkan tuh termasuk yang sulit banget untuk ditepis atau dibalikin. Oke, next kita langsung bahas aja soal reviewnya ya. Pertama mungkin aku akan nunjukin poin yang menurut aku fresh banget dari film ini, yaitu dari cerita dan konsep yang mereka angkat. Jadi di sini tuh kalian udah nggak akan melihat Badarawuhi ya. This is Swangi bro, the nomor Badarawuhi. Dan menurut aku sendiri ini adalah poin plus banget, karena ternyata film ini tuh awalnya kan sebenarnya judulnya tuh kayak Jawa banget ya, tapi ternyata sosok di balik santetnya itu tuh mereka ambil dari daerah timur. Jadi kenapa namanya santet Segoro Pitu? Karena ternyata sosok gaib ini adalah sosok yang ada di tanah Papua. Emang real life-nya tuh Swangi ini tuh ada dari tanah Papua. Dia tuh nembus ke Pulau Jawa. Jadi dari timur dia nyebrang ke Pulau Jawa. Nah, itu tuh yang menurut aku dibutuhin banget sama horor lokal sekarang. Kayak bosen gak sih kalau horornya Jawa-Jawa dan kayak gitu-gitu aja. Nah, kali ini mereka tuh kasih sentuhan baru yang menurut aku fresh dan bisa jadi trigger lah buat horor-horor lain, biar kayak ya udah jangan pakai sosok-sosok hantu yang gitu-gitu aja. Misalnya kayak Kunti lah, pocong yang kayak udah biasa banget. Cobalah kita eksplor lagi hantu-hantu Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke. Kita coba cek lah daerah-daerah timur gitu. Dan gak cuma sosok Swangi yang aku suka di film ini, tapi mereka tuh kan ceritanya menggambarkan konsep pasar yang berbahaya banget ya. Gimana di pasar itu banyak penglaris, banyak banget bentuk-bentuk hantu yang variatif di sini. Menurut aku tuh bentuknya sebenarnya bisa dibilang kayak creature-creature gitu ya guys. Memang berbeda, dan rasanya tuh waktu aku nonton film ini aku rasanya tuh kayak ngeliat sosok-sosok. Kalian tau gak sih biasa di sosmed, di IG tuh kayak suka muncul AI bikin sosok-sosok penglaris, pesugihan kayak gimana. Nah, di film ini semuanya tuh berhasil digambarkan secara real. Jadi kalian bisa kayak lihat pakai mata kepala sendiri bentuk-bentuk hantu yang beneran ada di pasar-pasar tuh kayak gimana. Even tuh mereka tunjukinnya pas siang tapi tetap ngeri menurut aku. Nah guys, jujur menurut aku itulah poin-poin yang berhasil nutupin kekurangan-kekurangan lain yang ada di film ini. Kita akan bahas dari kekurangan pertamanya dulu. Ya, menurut aku di bagian 10 menit pertamanya tuh kurang sih guys. Aku cukup kecewa karena first act itu kan awal yang bikin kita jadi tertarik untuk nonton film ini sampai akhir. Tapi kayak sayangnya waktu aku nonton bukannya aku nggak tertarik sih, lebih ke aku bisa dibilang agak ilfeel gitu. Karena di first act kayak ini mereka tuh berusaha untuk ngasih tahu pasar tuh bahayanya kayak gimana melalui sebuah dialog
dialognya ini disampaikan oleh Bapak Rustam. Tapi entah kenapa boleh nggak nih Bapak Rustam tuh nyampainnya biasa aja gitu. Dia tuh menurut aku penyampaiannya cukup salah ya, karena kayak dibikin terlalu over, berlebihan, gak natural, terus kayak dipaksain. Jadi pada akhirnya tuh kita yang nonton tuh kayak, apaan sih, kan lu bisa ngomongnya biasa aja gitu ya. Jadi menurut aku salahnya di situ. Dan gak cuma itu, scoring waktu si Bapak Rustam ini lagi ngomong, ya ampun itu kayak aku seperti dibawa kembali ke horor jadul ya. Kayak menurut aku scoringnya tuh lumayan ketinggalan zaman. Jadi kayak agak-agak vibesnya kayak kalau misalnya kalian nonton sinetron scoringnya agak alay. Nah itu menurut aku agak kayak gitu guys. Tapi personally aku mulai ngerasa filmnya tuh seru banget setelah first act ya. Jadi kayak dari second act sampai babak akhirnya aku ngerasa gila ini seru banget. Jadi pada akhirnya walaupun first act-nya mengecewakan, tapi aku tetap suka kok dan tetap ngerasa seru dari film ini tuh di mana gitu, berasa banget. Nah serunya itu kayak gimana mungkin aku jelasin dikit ya. Alur ceritanya menurut aku sendiri tuh seru dan rapi. Kan kalau misalnya kita nonton film kan ada babak-babak kayak babak 1, 2, 3. Aku ngerasa setiap babak mereka itu punya perkembangan. Jadi kayak alurnya nggak stuck gitu-gitu aja, tapi terus gitu, ada kemajuan gitu. Tapi memang yang disayangkan, walaupun alurnya rapih, ada beberapa aku ngerasa kayak momen-momen cerita itu agak monoton. Monotonnya tuh gimana? Nah kalau misalkan kalian lihat kan memang di trailer juga tunjukin gimana film ini tuh penuh dengan teror, santet dan juga kematian. Nah di situ sih menurut aku yang agak kurang, karena build upnya tuh udah cukup ketebak banget, kematiannya cukup ketebak banget. Jadi pada akhirnya aku kurang bisa sih dapetin kayak element of surprise dari momen-momen kayak gitu. Nah dari build upnya yang udah cukup ketebak kayak gitu, dari situ aku ngerasa kayak bukan bosen ya, cuma kayak ya udah tahu nih bakal kayak gini. Nah dari build up teror dan kematiannya yang udah lumayan ketebak itu, aku ngerasa kayak selama nonton rasa tegang aku tuh datar aja gitu loh, bukan yang kayak makin naik, tapi kayak oh ya udah paling nanti abis ini matinya kayak gitu lagi. Nah itu sih, jadi kayak rasa-rasa tegang yang harusnya aku dapetin sama nonton horor kurang dapet, tapi rasa serunya tetap ada. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, cerita santet mana lagi yang mau ceritain tentang santet tembus pulau kayak gini, apalagi sosoknya tuh dari timur yang kayak menurut aku kayak belum ada deh. Itulah yang bikin aku ngerasa seru banget gitu, yang pada akhirnya walaupun ada alur-alur yang monoton, aku ngerasa kayak ini layak untuk aku tonton sampai akhir, karena aku penasaran gimana sih penyelesaian dari santet yang katanya super duper susah banget untuk ditepis ini. Next aku mau bahas soal acting kali ya. Kan di sini kalian lihat pemainnya sebenarnya orang-orang dengan wajah-wajah lama sih sebenarnya menurut aku. Tapi memang di sini aku ngerasa entah kenapa para pemain ini tuh kadang berasa over dramatize gitu loh guys, waktu mereka berusaha untuk nunjukin emosinya. Kayak ada beberapa momen, contohnya misalnya kayak lagi adegan kematian ya harusnya kayak kalau sedih ya udah sedihnya tuh yang sewajarnya, mereka tuh either sedihnya tuh jadi pendiam banget atau enggak malah tantrum berlebihan. Nah itu menurut aku cukup mengganggu ya. Jadi waktu nonton tuh kayak ngerasa kayak ya harusnya gue tuh udah ikutan mau sedih, tapi pada akhirnya emosi yang harusnya mereka salurin ke kita tuh malah gak dapet. Jadinya ya kita juga gak bisa connect sama rasa apa sih yang mereka lagi rasain gitu, karena itu berlebihan. Sama kayak yang si Pak Rustam lakuin di awal, itu menurut aku kayak agak over dramatize sih guys, berlebihan, yang pada akhirnya ngebikin aku waktu nonton tuh jadi ill feel gitu. Tapi menurut aku sih yang aku lumayan notice ya, kan di situ kan ada karakter namanya bocil yang namanya Arif. Aku seneng banget dengan keberadaan dia karena dia tuh berhasil dikasih dialog-dialog yang lucu, jadi kayak lumayan menghibur lah di tengah film santet yang penuh dengan kegelapan dan darah-darah ini. Kayak dia tuh ngasih sentuhan yang fresh, celutuk-celutukannya tuh kayak unik, dan pada akhirnya aku selama nonton tuh kayak lumayan enjoy gitu sama karakternya dia. Tapi ya sayangnya dia munculnya bentar doang gitu sih guys. Tapi kalau kita ngomongin dari segi penggunaan bahasa Jawa dalam film, menurut aku Santet Segurup itu lumayan kalah ya sama film-film horor Jawa lainnya. Tapi dibilang mengganggu banget ya tentunya enggak, karena kan yang kita mau enjoy itu ceritanya. Ya sebenarnya ini minor aja sih, tapi kalau misalnya kalian notice selama kalian nonton tuh kayak entah kenapa ada yang ngomongnya tuh kayak udah nih medoknya dapet segala macam, tapi kayak nggak konsisten. Jadi misalnya kayak kalian ngomong pakai bahasa Jawa, misalnya di menit pertama udah ngomong nih bahasa Jawa, tapi nextnya tiba-tiba bisa full ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu cukup disayangkan karena menurut aku konsistensi dalam penggunaan bahasa Jawa kalau misalnya di horor-horor yang Jawa-Jawa kayak gini tuh cukup penting, karena kan kita butuh ngerasain kayak vibes elemen lokalnya kayak gimana ya tentunya dari bahasa Jawa itu kan. Tapi yang tadi aku bilang ini nggak terlalu mengganggu film ini. Next kita bahas dari segi visual. Aku suka gimana film ini menurut aku berhasil kasih sentuhan baru untuk membangun atmosfer horor yang menegangkan. Mungkin aku bahas
Zu, dari kalau misalkan kalian suka nonton film horor pasti notice kan, horor itu kan kadang suka ditunjukinnya kayak dengan adegan-adegan yang cukup gelap, either mati lampu lah, terus kayak remang-remang. Nah di film Santet Segoro Pitu ini aku suka gimana mereka tuh waktu mati lampu atau adegan-adegan gelap itu nggak pure gelap guys, tapi mereka kayak kasih warna-warna biru yang menurut aku itu menarik, karena kayak aku jarang sih nemuin film horor dengan visual kayak gini gitu, kayak atmosfernya dibikin baru aja. Jadi kayak ini sesuatu yang baru dan unik juga menurut aku. Dan ini ternyata cukup mendukung kemunculannya si sosok Swangi yang villainnya di film ini ya. Kayak Swangi tuh waktu datang bener-bener dibikin tegang guys, kayak dari sound desainnya. Jadi tuh walaupun kita belum ngeliat dia, kita baru ngeliat bayangannya aja, karena film ini berhasil kasih sound design dan visual yang menurut aku sangat mendukung ya. Jadi kayak udah berasa takut, kayak anjir ini udah mau muncul nih, walaupun kita belum lihat sosoknya semengerikan apa ya saat itu. Dan menurut aku sendiri, film ini berhasil banget kasih timing yang tepat untuk si Swangi ini muncul. Karena Swangi tuh dari awal sebenarnya lumayan diumpetin ya guys, yang dimunculin cuma bayangannya aja. Tapi kayak bayangannya doang aja kayak aku berasa tegang, karena itu yang tadi aku bilang sound design-nya, kayak langkah-langkah kaki dia waktu mendekat, visualisasi gambar ya, pengambilan angle-angle ya, menurut aku udah tepat banget gitu. Gak cuma si sosok Swangi yang bikin serem, tapi menurut aku sendiri set dan juga ambience-nya waktu di film ini semuanya totalitas banget sih. Dari aku sendiri kayak berasa vibes 80-an-nya berasa banget gitu. Mereka kan juga lokasinya gak cuma satu ya guys. Aku rasa sih mereka syutingnya pindah-pindah dan lumayan effort gitu, karena filmnya aja Segoro Pitu. Segoro kan artinya laut, Pitu itu 7. Jadi kayak mereka berhasil gambarin 7 lautan yang berbeda, titik poin yang berbeda-beda, dari rumahnya, pasarnya, semuanya menurut aku total banget. Sesuatu yang bener-bener dibikin dengan effort yang totalitas banget gitu. Dan kayak sih kalau ngomongin dari segi budget, aku rasa mereka berhasil memanfaatkan budgetnya dengan baik. Jadi kayak kita juga bisa ngerasain dan bisa ngeliat kayak gambaran, oh Semarang tuh waktu tahun 80-an tuh kayak gini. Mereka di sini juga pakai CGI sih guys, dan menurut aku sendiri CGI juga lumayan mulus kok. Jadi kayak nggak mengganggu, nggak yang kayak kurang. Dan menurut aku mereka bisa kok keep up sama standar film-film horor lokal yang sekarang udah pakai CGI ya. Mereka bisa keep up sama standar itu. Ya sekarang film horor lokal kalau misalkan nggak ada gore itu rasanya kayak kurang ya guys. Mereka sebenarnya di sini juga ngasih sentuhan gore yang menurut aku cenderung tipis sih sebenarnya gorenya. Walaupun kalian dari posternya tuh kan udah ngeliat kayak anjir ini kayak kok sadis banget gambarannya, tapi ternyata di film ini mereka nggak kasih darah-darahan dari awal sampai akhir sih guys. Dan menurut aku itu justru bagus, karena kayak memang kalau nonton horor kan bukan gore-nya yang dijual ya guys, elemen horornya, dan mereka berhasil nyimbangin porsi gore-nya di film horor ini. Jadi kayak bukan gore-nya yang dijual tapi elemen horornya dan cerita-cerita si Swanginya itu. Mungkin kalau misalnya kalian udah pernah nonton film Sumala, itu kan kayak rasanya kayak bukan horor ya, tapi menurut aku itu kayak thriller. Di film Santet Segoro Pitu ini menurut aku Hitmaker berhasil memperbaiki kesalahannya, bisa dibilang kesalahan, karena kayak di Sumala kan kayak terlalu gore banget ya. Nah kalau di sini kalian masih bisa nikmatin filmnya, ceritanya bisa dinikmatin, visual-visual juga bisa dinikmatin, dan nggak terlalu gore yang sampai gimana-gimana banget. Tetap ngilu, tetap kayak mual juga ngelihatnya, tapi kayak menurut aku masih di batas yang seharusnya. Tapi kalau ngomongin sadis atau enggak, ya tetap sadis, karena memang in real life Swangi itu memang sesadis itu guys. Mereka tuh katanya sosok Swangi itu beneran bisa ngebunuh manusia di tempat dengan cara apapun, either kayak kepalanya doang, organ lo diambil. Jadi emang Swangi tuh sesadis itu. Tapi dan di film ini menurut aku digambarin sadisnya masih pas, gak berlebihan. Jadi kayak ya masih cukup lah. Dan kalau kita ngomongin soal durasi, aku suka nih film horor yang kayak gini, karena menurut aku 94 menit itu cukup banget. Mereka berhasil membawa alurnya tanpa rasa bingung ya. Jadi kayak mereka berhasil menunjukkan alurnya dengan jelas. Penggunaan waktu 94 menit ini menurut aku udah maksimal banget. Jadi dibilang cepet banget enggak, malah menurut aku ini udah pas gitu, cocok lah durasi segini. Oke, jadi intinya menurut aku Santet Segoro Pitu itu tentunya nggak jelek ya guys. Aku setuju kok sama orang-orang yang bilang kayak ini film horor yang bagus gitu, tapi kalau misalnya dibilang terbaik tahun ini sepertinya belum ya guys. Tapi memang belakangan ini adalah film horor lokal yang menurut aku wajib kalian tonton sih. Ini worth it banget buat kalian tonton, apalagi buat kalian yang pengen tahu cerita soal Swangi. Dan overall kalau dari aku kasih ratingnya 7 dari 10. Kurang lebih itu aja smart viewers dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channel kita di Binus TV. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita update video baru. Follow juga ke TikTok dan Instagram kita di @moviefreak.review. Ke Instagram aku juga di sini. And see you guys di video berikutnya. Bye smart viewers.